Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang ke-23, menjelaskan tentang matalibu Quraisy lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuntutan kaum Quraisy terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma ra'at Quraisyun anna al-idza'a lam yujdi naf'a bal zadal muslimina imanan wa yaqina masyau ila Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Manakala melihat oleh kaum Quraisy sesungguhnya siksaan, gangguan yang mereka lakukan tidak memberi manfaat, tetapi semakin bertambahlah terhadap orang Islam keimanannya dan keyakinannya, maka mereka pergi menjumpai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat orang Quraisy melihat yang bahwa gangguan, siksaan yang mereka lakukan terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah baginda Rasulullah balas dengan kebaikan, dan siksaan yang mereka lakukan terhadap para sahabat tidak mengurangi keimanan dan keyakinan mereka, maka mereka berinisiatif untuk menjumpai baginda Rasulullah. Wa talabu minhu ay ya'buda alihatahum wa ya'budu ilaha fa'anzalallahu alaihi suratal kafirun. Dan mereka meminta daripada Nabi akan bahwa Nabi menyembah Tuhan mereka dan mereka menyembah Tuhannya Nabi, maka Allah turunkan kepada Nabi surah Al-Kafirun. Di saat mereka melihat apa yang mereka lakukan tidak memberi manfaat, bahkan semakin bertambah keimanan dan keyakinan kaum muslimin, mereka meminta kepada Nabi melakukan permintaan, melakukan pengajuan yang bahwa Nabi mau menyembah Tuhan-Tuhan mereka dan mereka menyembah Tuhannya Nabi, yaitu Allah. Maka di saat pengajuan yang mereka ajukan seperti itu, maka Allah turunkan kepada Nabi surah Al-Kafirun, yang mana surat ini menjelaskan tentang ketauhidan yang intinya lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Maksudnya tidak mungkin satu waktu mereka menyembah Tuhannya Nabi, yaitu Allah, dan di waktu yang lain Nabi menyembah Tuhan mereka, yaitu Tuhan-Tuhan mereka. Ini tidak mungkin. Makanya Allah turunkan surah Al-Kafirun yang menjelaskan tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma aisu talabu minhu ay yusqita minal Qur'an ma yaghidhuhum min dhammi alihatihim wa ibadatihim aw yubaddilahu biqur'anin akhar. Maka manakala berputus asa mereka itu terhadap apa yang mereka ajukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka meminta kepada Nabi akan bahwa Nabi mau menggugurkan daripada Al-Qur'an apa yang menyebutkan tentang celaan-celaan terhadap Tuhan-Tuhan mereka dan terhadap ibadah-ibadah yang mereka lakukan, ataupun Nabi mau mengganti daripada Al-Quran dengan ayat-ayat yang lain. Di saat mereka berputus asa terhadap permintaan yang mereka lakukan, sehingga Allah menurunkan surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, maka mereka mengajukan lagi permintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi mau menghilangkan, menggugurkan daripada Al-Quran yang menyatakan tentang celaan terhadap Tuhan-Tuhan mereka dan ibadat-ibadat yang mereka lakukan. Ataupun jika itu Nabi tidak mau, mereka meminta kepada Nabi agar Nabi mau mengganti sebahagian ayat Al-Quran dengan ayat-ayat yang lain yang tidak menyakiti hati dan perasaan mereka. Fa'anzalallahu jawaban lahu. Maka Allah menurunkan jawaban terhadap permintaan orang Quraisy. Apa yang Allah turunkan? Bismillahirrahmanirrahim. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi
in attabi'u illa ma yuha ilayya. Katakan olehmu wahai Muhammad, tidak ada bagiku akan bahwa aku ganti akannya Al-Quran daripada menjumpai diriku jika aku ikuti kecuali apa yang telah diwahyukan kepadaku. Terhadap permintaan orang Quraisy agar Nabi mau menggugurkan, menghilangkan sebahagian ayat ataupun menghilangkan, mengganti sebahagian ayat dengan ayat yang lain, maka Allah menurunkan ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah turunkan kepada Nabi, katakan olehmu wahai Muhammad, yang bahwa kamu tidak akan mengganti ayat Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu kecuali apa yang telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad. Maka kesimpulan daripada bab yang ke-23 ini, beberapa permintaan daripada kaum Quraisy terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat mereka melihat perkembangan orang Islam semakin banyak pemeluknya dan siksaan-siksaan yang mereka lakukan malah semakin menambah keimanan dan keyakinan umat Islam. Mereka meminta kepada Nabi agar Nabi mau menyembah pada satu waktu Tuhan mereka, dan pada waktu yang lain mereka menyembah Tuhannya Nabi. Maka Allah turunkan surah Al-Kafirun. Dan di saat mereka berputus asa, mereka melakukan pengajuan lagi kepada Nabi agar Nabi mau menggugurkan dan menghilangkan sebahagian ayat yang mencela Tuhan-Tuhan dan ibadah-ibadah mereka, atau Nabi mau menggugurkan sebahagian ayat diganti dengan ayat yang lain. Maka Allah turunkan kepada Nabi ayat Al-Quran yang berbunyi yang bahwa Nabi tidak akan mengganti ayat-ayat Al-Quran kecuali apa yang telah diwahyukan kepadanya. Ini pembahasan bab yang ke-23. Bab yang ke-24, Hijratul Habasyatil Ula, hijrah Habsyah kali yang pertama. Lamma ra'a an-nabiyyu ma yalhaqu bi ashabihi minal adza wa anwa'il azab amarahum bil hijrati ilal Habsyah. Manakala Nabi melihat apa yang terjadi terhadap para sahabat daripada gangguan dan berbagai macam siksaan, maka Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk hijrah ke negeri Habsyah. Jadi di saat Nabi melihat siksaan, gangguan yang dialami oleh para sahabat dengan berbagai macam, mulai dari penyiksaan hingga pemboikotan, bahkan tidak diberi makan dan minum, maka Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya untuk hijrah ke negeri Habsyah. Fahajara 'ashratun min ashabi wa 5 niswah minhum Utsman bin Affan wa zaujatuhu Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka hijrahlah ke negeri Habsyah 10 orang daripada sahabatnya Nabi dan 5 orang dari golongan perempuan. Maka sebahagian daripada para sahabat yang hijrah, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan beserta istrinya yaitu Sayyidatina Ruqayyah, yakni anak perempuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di saat Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk hijrah ke negeri Habsyah, maka berangkatlah 15 orang sahabat, 10 orang sahabat dan 5 daripada mereka yaitu kaum perempuan, yang sebahagian daripada sahabat yang hijrah ke negeri Habsyah yaitu Sayyidina Utsman bin Affan dan istrinya Sayyidatina Ruqayyah, yakni anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad raja'u ba'da 3 ashhur bisababi alamil ghurbah wa qillati adadihim. Dan mereka kembali sesudah 3 bulan dengan sebab kepedihan pengasingan dan sedikit jumlah mereka. Jadi di saat para sahabat tiba di negeri Habsyah, mereka menetap di sana selama 3 bulan. Tetapi setelah itu mereka kembali lagi ke negeri Makkah dengan tujuan dengan sebab karena kepedihan pengasingan, terlalu berat hidup di tempat orang, dan karena sedikit jumlah bilangan mereka, karena mereka dalam keadaan Islam dan mereka berada di negeri orang
dan sedikit jumlah mereka, maka menjadi penyebab kembalinya mereka setelah mereka menetap 3 bulan di negeri Habsyah. Wa kana dzalika fi sanatil khamisati minal hijrah wa hiya awwalu hijratin fil Islam. Dan adalah demikian peristiwa terjadi pada tahun yang kelima daripada hijrah, dan dianya itu seawal-awal hijrah di dalam Islam. Dan peristiwa ini terjadi yaitu tahun yang kelima daripada hijrah, dan peristiwa ini merupakan hijrah kali pertama peristiwa terjadinya hijrah di dalam agama Islam. Jadi pembahasan yang ke-24 ini menjelaskan tentang hijrah para sahabat ke negeri Habsyah, karena Nabi memerintahkan mereka untuk berangkat ke negeri Habsyah. Berangkatlah 10 daripada sahabat dan 5 daripada kaum perempuan, sebahagiannya yaitu Sayyidina Utsman bin Affan beserta istrinya Sayyidatina Ruqayyah. Mereka menetap di sana selama 3 bulan, tetapi karena beberapa hal, karena terlalu berat kehidupan pengasingan yang mereka alami dan sedikit jumlah mereka, maka mereka kembali lagi ke tempat asalnya. Jadi ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji' wal ma'ab.